Balik lagi di ngobrol.com. Punya gua. Oh iya, sorry. Punya gua. Sorry. Punya gua. Sekarang kita udah kedatangan siapa ya? Narasumber nih kebetulan. Namanya siapa, boleh dikenalin dulu? Nama gue Sumar Adi Wijaya, biasa dipanggil itu Umang, Pak. Umang, U-M-A-N-G. Sama Umang nih men gitu. Nah, apa sih yang mau kita bagi ke teman-teman? Nanti kita coba tanya-tanya ke Umang dulu nih. Nah, sekarang sibuk apa, Mang? Sibuk YouTube sih. Edit malam-malam. Edit malam-malam. Siang tidur. Kejar upload. Iya sih, gila sih. Nah, si Umang ini dia pendaki juga, men. Kebetulan gue sama dia tuh baru banget kenal ya, men. Baru banget kenal. Jadi sedikit cerita sih. Kebetulan kemarin gue habis upload video, tiba-tiba si Umang ini dia punya YouTube juga, men. Nah, dia coba komen, terus gue coba komen balik. Ternyata dunia pendaki itu sempit, ya kan sih? Ternyata teman pendakinya dia teman pendaki gue juga gitu loh. Nah itu men, akhirnya gue mutusin yuk kita kolaps. Nah hari ini kita coba luangin waktu, pengen kita share coba sedikit cerita dari si Umang buat teman-teman di rumah. Kira-kira kita bakal ngobrolin apa nih, Mang? Mungkin Argopuro kali ya. Argopuro, men. Argopuro. Apa yang mau dibagiin ke teman-teman kira-kira nih? Kalau di Argopuro itu dalam pendakian itu mungkin mengandung mistisnya ada. Mistis. Mengandung edukasinya ada. Mengandung umpan. Mengandung rescue-nya juga ada. Iya, Bang. Rescue-nya ada. Pokoknya dalam pendakian itu komplit deh semuanya. Komplit semua. Ada di situ. Jadi pada hari ini kita coba pingin cerita perjalanan si Umang ini di Gunung Argopuro. Tahun berapa, Bang? 2018. Saat itu kejadiannya. Bisa ceritain nggak awalnya tuh pendakian ke 2018 ke Argopuro tuh sama siapa aja, terus dalam rangka apa gitu? Sebenarnya pas di gunung pendakian Argopuro itu gue nggak punya jadwal, Bang, ya, ke Argopuro. Gue lupa bulannya, yang gue inget itu setelah Idul Fitri H+ seminggu. Gue berdua sama kawan gue, dia salah satu mapala di kampus Indramayu. Rumahnya itu di daerah Bermi. Oh, Bermi. Gue di kontak, Mang, lu punya jadwal gak? Gak punya, gue gak kemana-mana, gue bilang. Akhirnya, yuk ke Argopuro. Spontan tuh, Bang. Tapi nanti A+7 hari ya, jadi gue gak mendadak tuh. Karena kan gue butuh latihan fisik dulu gitu. Latihan fisik dan kita kumpul sama keluarga dulu. Betul, iya. Gue berangkat naik kereta lah biasa. Tapi biasanya kan kalau ke Argopuro turun di stasiun Surabaya, Bang, ya. Tapi ini gak, gue stasiun Malang. Oh, Malang. Nah, di Malang itu gue dijemput sama si Yuda. Tapi gue mampir dulu di salah satu sekretariat pencinta alam Malang Raya. Gitu. Mampir dulu tuh. Gue mampir dan ternyata dia punya schedule juga, Bang, ke Argopuro gitu. Berbarengan lah kali ya. Berbarengan lah saat itu. Ya udah, Bang, kalau gitu kita bareng aja. Tapi gue lewat Bermi sama, Bang, dia juga lewat Bermi. Nah, ya udah akhirnya gue coba geser ke rumah si Yuda ini yang di daerah Bermi. Ya udah, Bang, gue tunggu di basecamp Arifin ya, Pak Arifin di Bermi itu. Singkat cerita, kita udah sampai di basecamp Arifin dan ternyata itu rombongan Malang itu belum nyampe, Bang, sampai jam 9 malam itu. Oh, karena kalian nggak bareng tapi niat bareng tapi nggak bareng berangkatnya. Terus gue bilang ke Yuda, yuk bre, kalau misalnya kita berdua pede gak? Kita lewat Bermi, turun Baderan nih, beda lawan arus nih. Pede aja udah, yuk. Insya Allah aman. Jam 12 malam tuh baru datang, Bang, rombongan dari Malang itu. Jam berapa? 12 malam. Jam 12 malam, terus. Satu elep panjang tuh, elep rung. Ternyata dia ngebawa anak-anak siswa pencinta alamnya SMA 7 Malang. Oh, SMA 7 Malang. Jadi sama-sama 7 gue bilang, kan. Lu kebetulan nah, sedikit cerita nih, men. Gue belum ceritain. Nah, si Umang ini pecinta alam 7 karet. 7 Jakarta. 7 Jakarta, sering dibilang 7 karet karena di daerah karet. Nah, gitu. Setelah itu mereka datang, lu sambut mereka. Iya. Nah, terus di itu gue kenalnya sama Aldo dan Dika, kayak seniornya lah gitu, yang ngebimbing mereka.
lo gue tungguin lo, gue bilang, kira gue gak jadi. Jadilah, gue bilang, nih gue bawa adik-adik tuh. Jam 2 malam baru datang lagi bang 2 orang naik sepeda motor dari Tangerang. Dari Tangerang ke base camp Arifin tuh naik motor. Jadi kita tergabung lagi dong. Dulu kalau bisa dibilang jumlahnya banyak lah, 30 lah. 30, total iya, semuanya. 30 atau 35 gitu. Padahal lu sendiri cuma 2 orang ya? 2 orang, betul kan? Alhamdulillah kan mereka kalau niat kita baik pasti ada aja ya Benar. Singkat cerita paginya karena mungkin jumlah nominal kita banyak pasti kan saling tunggu-nunggu bang. Benar. Bentar tuh lagi kamar mandi, bentar jadi benar. kita Packing lah. packing gitu Iya. kan. Dan jam 12 tank tuh baru berangkat dari base camp Pak Arifin. Tujuan pertama itu berarti di pos Danau Taman Hidup. Nah estimasi pos Danau Taman Hidup ke Pak Arifin gitu, itu sekitar 4 jam, tapi kita tempuh sekitar 7 sampai 8 jam. Ya mungkin karena nggak ngejar waktu Gak juga. ngejar waktu, kita santai gitu kan. Pokoknya dan setiap ini gue selalu nggak ngejar waktu sih bang. Tapi gue punya target jam sekian gue harus nyampe. Akhirnya singkat cerita sampai di Danau Taman Hidup di hari pertama itu Jam berapa sekitar tuh? jam 9 malam. Jam 9 malam. 9 malam gue nyampe. Biasalah ya kita bermalam dulu. Bikin tenda, Iya. masak-masak. Masak, ngobrol-ngobrol. Dan besok paginya itu kita moving lagi Ke pas itu tujuannya itu di pos Rawaimbik. Rawambik. Berarti kita dari Danau Taman Hidup itu ngelewatin puncak dulu. Benar. Baru Rawaimbik. Lintas dulu ya? Iya, lintas dulu. Seperti biasa bang, jam 11 tuh baru kita bisa moving. Siang tuh baru kita bisa moving. Kejanggalan nih mulai terjadi di pertama ini. Jadi dari Danau Taman Hidup menuju puncak itu kita ngelewatin hutan lumut dulu. Iya. Baru Cemoro Limo. Trek hutan lumut itu datar, tapi panjang treknya. Di situ udah mulai menunjukkan maghrib lah. Masih kita berkisar di hutan lumut. Masih di hutan lumut. Kok lama banget gitu. Soalnya udah ada yang pernah lewat Bermi juga yang senior dari SMA 7 Malang ini gitu. Kok lama banget gitu. Dicek kembali dan ternyata tuh udah gerimis, anak-anak mereka itu udah pada ngedrop gitu kan. Ya udah, kalau gitu kita buka spot dulu di sini tuh udah jam 8 ya, jam 8 malam lah. Kita buka spot sini, spot emergensi bang, maksudnya bermalam untuk emergensi. Dan saat itu gue bawa golok, gue setiap naik gunung bawa golok. Kita babat-babatin di pinggir jalur itu bang untuk kayak apa ya, shelter emergensi lah buat bermalam saat itu. Karena di situ tanah datar pun sedikit mungkin, betul. Terus pas memutusin kayak gitu, gimana ya? Kita mau bermalam di sini, cek dulu air, karena kan air yang kita bawa dari Danau Taman Hidup ya. Iya. Ternyata cukup nih untuk bermalam di Danau Taman di Rawambik. Bukan, lumut. hutan lumut. Hutan lumut. Nah di hutan lumut itu posisi tenda gue itu kan kapasitas 2 orang. Itu ada sisi sebelah kanan, jadi kanan gue tuh nggak ada orang, nggak ada tenda lain gitu. Tenda yang rombongan itu sebelah kiri semua merapat ke sana. Di sini yang mengalami kejadian seperti itu adalah temen gue. Soalnya pas saat itu gue langsung tidur. Karena capek. Karena kan besoknya kita masih panjang nih, 3 hari panjang lagi banget. kan. Karena yang gue tahu tuh Gunung Argopuro trek terpanjangnya nggak sih? Trek terpanjang di Pulau Jawa. Pulau Jawa. Betul. Nah, udah sampai situ teman gue pas paginya tuh udah menceritakan, "Bre, sebelah kanan gue nggak beres, sebelah kanan gue nggak beres." Gue bilang positive thinking, gue bilang gunung ini nggak angker, lebih angker lagi kalau kata kutip teman gue tuh jalan raya, banyak meninggal kan. Kan gitu, bener kan? Nggak angker, nggak horor. Kita nyikapin kita aja, diri kita aja. Positive thinking aja. Kita moving lagi pas paginya itu ke Rawaimbik. Rawambik. Seperti biasa jam 11 siang baru Jam 11 moving. start ya. Udah nyampe puncak, Sabana Lonceng. Nah di Sabana Lonceng ini kan katanya nggak afdol, misalnya nggak ke puncak Rengganis. Bener. Kita di situ kebagi bang timnya. Oh ada yang ke puncak Ada yang Rengganis, ada yang memutusin nunggu yang dari Rengganis, ada lagi yang bablasin di Rawambik. Oh untuk nyiapin penginapan. Tenda lah, di tenda buat gitu. ntar malam. Gue, Yuda, anak Tangerang, si Kodok, dan ada sekitar 6 orang lah. Kita udah berjalan tuh di malam tuh sekitar jam 6 lah, maghrib. Habis maghrib tuh kita jalan moving ke Rawambik. Karena kan Rawambik itu terdapat shelter air ya, ada aliran sungai gitu. Jadi kita putusin di situ. Nah,
kejadian ini muncul. Jadi posisi gue nomor 2 ya, si Ilham, gua, jarak 10 meter lagi si Kodok sama si Yuda. Nah, tiba-tiba si Kodok ini terjungkal bang. Terjungkalnya itu dari belakang, gimana sih, kayak gitu. Karena si Yuda ini teriak kan, "Weh bre," gitu kan. Gue otomatis nengok ke belakang dong. Iya dong. Gitu. Gue nengok ke belakang, "Kenapa, aman gak?" "Aman bre, tapi ada ngetawain gue bre." Kan spontanitas gitu kan. Kita Jam berapa emang, Mang? berarti udah jam 7 lah. Jam 7, abis maghrib lah ya, udah malam ya. Iya, udah malam. Terus Gue tarik mundur lagi untuk ngebantu si Kodok ini. Iya. Gak apa-apa dok, gue bilang santai-santai. Pas jalan lagi, akhirnya kita nggak renggang tuh bang jalan nih. rapat lah. Iya. Maksimal 2 meter gue bilang. Maksimal 2 meter. Ketawain lagi dari belakang. Tapi lu sendiri dengar untuk Kalau gue ketawa? enggak. Temen lu aja Iya, tuh. temen gue. Dan dia bisik-bisik ke lu kalau dia diketawain. Iya, ini bre, belakang gue bre. Dia bilang, ada ngetawain. Udah. Yang ketawa direnggani sekali yang tim kita gitu kan. Positif lah. Kena angin gitu. Iya. Beda bre, udah. Gue bilang. Singkat cerita sampai di Rawambik. Nah di Rawambik ini gue ketemu 2 pendaki bapak-bapak yang di situ ya, lagi bermalam situ. Dia kaget ngeliat kita, munculnya tuh dari Bermi kan. Biasanya kan bandaran kan. Beneran ya, dibalik kan? Iya dibalik. Loh mas, lewat mana? Lewat Bermi pak, kita turun bandaran. Oh berapa orang? Belakang masih banyak. Oh gitu. Jadi gue di pos Rawambik kan kanannya itu sungai bang ya. Iya. Sungai. Nah sini tuh pohon gede, bapak-bapak ini 2 tenda, jadi kapasitas 1 orang ya. Nah, karena gue pertama datang ke Rawambik, melihat spot kosong di sebelah kanannya dia, gue bikin tenda di situ bang. Nah udah bikin tenda situ ya kan, sekitar 1 jam, wow sinar headlamp tuh udah mulai kelihatan, wah anak-anak nih gitu iya, kan. Udah. Sampai singkat cerita jam 9 malam udah sampai di Rawambik. Nah ternyata itu si Yuda tidurnya bukan sama gue bang. Malam itu? Malam itu Tidur sama siapa dia? di rombongan yang orang Malang ini. Oh. Jadi gue bermalam di Rawambik tuh sendiri. Padahal Di tenda, ya? nungguin Yuda kan, padahal sebenarnya. Terus Dia bilang ada rasa gimana, walaupun apa ya, samping kiri gue ada tenda, samping kiri tapi posisi kanan gue ini beneran sungai dan pohon gede. Iya, kosong lah. Gitu. Jadi itu berasa lama banget gue tidur, ya mungkin karena gue nggak nyenyak, bisa jadi. Gue tetap positif tinggi kalau seperti itu. Bisa jadi karena hawa dingin, jadi gue kebangun, lihat jam, jam segini kebangun. Bener-bener. Nah, jika cerita lagi, kita udah bermalam di Rawambik, tuh nggak terjadi apa-apa lah. Berarti kita harus moving ke Cisentor. Benar. Gitu kan, ke Cisentor. Nah di Cisentor ini kita moving lagi, kita kebagi tim lagi bang, 3 rombongan. Jadi kita tuh di belakang itu ber-6. Gue, senior anak Malang, Yuda, sama Aldo dan Dika lah itu, ber-6. Udah kita belakang aja be, tim sisir lah gitu ya, tim sisir biar anak-anak aja yang duluan, biar dia juga kayak nggak terburu-buru gitu. Kalau kita di belakang banget kan, itu tuh, ayo cepet-cepet gitu kan, nanti malah fisik dia ngedrop, kita belakang aja. Nah, perjalanan dari Rawambik menuju ke Cisentor itu landai ya, tapi agak turun-turun, masuk hutan, sabana lagi, masuk hutan, sabana lagi, dan sampai akhirnya di pos Cisentor. Pos Cisentor ini kita nggak ngelihat yang 2 rombongan awal ini yang kepecah ya. Yang emang dari briefing semalam itu kita bermalam di Cikasur. Jadi di Cisentor ini, oh bener anak-anak udah di Cikasur, berarti nggak ada nih Cisentor. Itu udah asar lah. Pas nyampe di situ tuh asar, break dulu bre di Cisentor. Kita makan dulu, makan sore, karena makan itu kan wajib bang. Iya. Pagi kayak siang malam tuh harus sebenarnya wajib kita masak. Udah sampai Cisentor, ternyata jam 4:30 itu muncul dari arah depan kita yang lewat dari Badaran itu muncul turun, ada anak kecil, bapak-bapak kayak sepantaran gue juga gitu, baru turun. Dan ternyata gue tawarin, Pak makan dulu nih Pak, gitu, ngopi dulu nih Pak. Enggak mas, saya harus bermalam di Rawambik. Dia bilang seperti itu. Ya gue juga nggak tahu, mungkin dia kejar waktu, itu juga nggak tahu kan. Ya udah, kiraan gue mah rombongan cuma itu doang tok ya.
dia sekitar 4 orang lah. Kita lagi makan lagi, ternyata turun lagi ibu-ibu. Mas, ngelihat yang anak kecil ada bapak-bapaknya sama umuran remaja gak? Waduh Bu, udah jauh banget, sekitar 1 jam yang lalu, dia bilang. Wow, 1 jam yang lalu tuh ibu-ibu udah datang. Baru datang, jadi situ jam 5 bang, jam 5. Gue tawarin kopi lagi, tetap dia nggak mau, karena dia ngejar rombongan yang pertama itu kan. Jadi posisi center tuh atasnya ada ya tanah gitu kan, naik gitu kan, udah. Kita lagi masih makan tuh bang, sekitar 20 menit lagi. Dia tuh maksudnya tuh dia ketika nanya itu dia langsung lanjut ya, nyusulin rombongannya. Dia lagi masak, ternyata dia nongol lagi di belakang shelter Cisentor. Loh Bu, kok nongol dari belakang shelter gitu kan? Iya Mas, saya bingung, tadi ada beberapa cabang. Yaudah Bu, istirahat aja dulu, bikin teh. Temen gue bikin teh. Ini Bu, bikin teh dulu. Dia udah mulai tenang pikirannya. Yaudah Bu, saya anter ya sama si Dika itu. Saya anter sampai batas percabangan. Diantar sama si Dika tuh. Nah, ternyata pas sampai batas percabangan itu udah mulai gelap lah. Mau maghrib kan udah mulai sore. Bu, headlampnya kalau bisa dipakai aja dulu. Dia buka depeknya, ternyata headlamp itu dibawa sama rombongan yang duluan. Ya Allah. Gitu. Jadi karena Dika peduli gitu ya dan nggak mau ngambil resiko. Yaudah Bu, Ibu bermalam aja di Cisentor sama saya. Nanti saya antar besok pagi. Ditarik lagi bang mundur ke Cisentor, ibu itu. Bu, istirahatnya Bu dalam tenda. Gitu gue nggak tahu ya namanya ibu siapa gitu kan. Ini siapa. Dan karena kita bermalam di Cisentor, akhirnya 2 orang ini, Yuda dan juga gue lupa siapa ya, untuk turun di Cikasur ngabarin rombongan, 2 rombongan yang pertama itu yang kepecah. Bahwasanya gue, Aldo, Dika masih di Cisentor karena ngerescue ibu-ibu tadi. Dia infoin ke bawah, kita berarti berempat bang di Cisentor kan. Tiba-tiba itu jam 10 malam teriak-teriak bang dari atas. Ibu Rani gitu. Kita kan biasa aja, api unggunan. Kita nggak tahu kalau itu nama Ibu Rani. Gimana aja udah. Tuh, Mas, lihat Ibu Rani gak? Ibu Rani siapa Mas? Kan gitu. Itu Mas yang bawa depek, umurnya sekitar segini. Wah, udah ketemu nih kan. Jadi maksud ternyata yang di dalam tenda. Ternyata itu Ibu Rani. Ibu Rani. Si Dika bilang, tuh. Karena udah mulai keki kita bang. Tuh situ. Maaf Pak, saya bukan bermaksud buat ninggalin dia, klarifikasi. Udah bang, udah. Nih, ngopi aja dulu, tenangin dulu bang, tenangin. Dia bilang tenangin dulu. Kata, Ibu Rani, ya. Nah ternyata udah disamperin. Dan si Dika, bang, ini kan malam. Mendingan bermalam sini aja. Kasihan Ibu Rani juga. Iya, kasihan Ibu Raninya. Enggak Mas, kita udah nyiapin tenda, udah nyiapin makanan di rawa embik. Menurut gue itu suatu apa ya? Memaksakan. Lah. Menurut dia mungkin dia masih fit, tapi kita nggak tahu keadaan Ibu Rani kan. Betul. Ya udah dibawa, Mas terima kasih banyak Kak. Iya. Tapi sebelum itu dia berbicara bahwasanya dia itu senior saya Mas. Dia pernah naik Gunung Argopuro 5 kali. Malah makin jengkel dong kita kan bertiga. Iya, betul. Mas, seharusnya kalau senior itu ditemenin. Apalagi umurnya yang sudah berumur lah ya, ibu-ibu. Bukan malah dilepas. Tapi dia pernah kesini Mas 5 kali. Bukan masalah itunya. Kan gitu Bang. Ya kan? Bentuknya itu belum terbentuk suatu kerjasama tim lah. Ya kan, dengan asumsinya dia bikin tenda, bikin ini, ternyata ada satu rombongannya anggotanya itu tertinggal. Speed pendakian itu tergantung dari anggota yang terlemah. Benar. Jangan sampai kita manajemen perjalanannya lah. Manajemen perjalanan. Singkat cerita lagi jam 11, berarti gue masih di Cisentor. Turun lagi dari atas bukit itu. Kalau dilihat headlamp itu ada 4. Tapi ketika nongol berlima bang. Pas sampai situ ada satu oknum dari mereka sakit lah. Dia muntah-muntah terus. Kita kan risih bang, ya kan. Tapi temen ini cuek, bikin tenda juga. Dia di luar diam aja gitu, dengan muntah terus muntah. Jadi posisi tenda gue tuh di belakang shelter.
tenda, belakang gue di shelter yang katanya angker lah. Bener. Udah begitu sampai kejadian itu jam 1 malam lah, kejadian tuh jam 1 malam. Kita risih karena suara dia yang muntah-muntah terus. Itu posisinya tenda gue sama tenda dia itu sekitar 10 meter lah, nggak jauh. Nggak 10 meter, kita cuma 5 meter lah, dipisah sama api unggunan di tengah. Wah, Dik, coba Dik samperin sama Dika tanpa bilang permisi dulu. Pas dibuka tuh tendanya bang ya, ternyata yang korban yang sakit itu ternyata duduk bukan tidur. Jadi kapasitas tenda dia tuh nggak memenuhi. Yang 4-nya rebahan, yang sakit itu malah begini. Ditarik dong karena tenda kita kosong, yang kapasitas 4, ditarik lah yang korban itu. Ya. Bang udah ke tenda gue aja. Nah jadi kejangan di sini. Resleting tenda ada yang mainin bang. Temen gue bingung. Tenda gue. Iya terus. Jadi kayak seret, tapi tenda bagian resleting depan ya. Seret. Jadi ketika dia muntah nih, dimainin lagi seret, muntah lagi. Sekitar jam 2 baru ada suara nenek dari belakang. Nenek. Jadi suara nenek itu terdengar suaranya ketika si A ini, oknum gue nggak mau nyebutin namanya ya, si A ini muntah. Jadi kayak sama setting itu seret. Kita kan normal kan cikut-cikutan bang. Iya. Bre gitu. Jadi gue denger nenek-neneknya ketawa. Kenapa gue bilang itu nenek? Karena suaranya emang bener kayak nenek. Iya. Persis banget di belakang tenda, dan mungkin itu suaranya bersumber dari dalam shelter. Itu kita jadi dalam tenda itu kita duduk bang. Yang korban ini tiduran, kita jaga dia. Iya. Wah duduk aja, kita begadang. Ya udah begadang. Soalnya emang bisa dibilang itu nggak kondusif lah. Iya. Nggak kondusif. Kita paksain buat tidur juga kayaknya nggak nyaman. Risih aja sebenarnya. Pas paginya kawan gue ke depan tenda lagi, bangunin mereka berempat. Bang gitu. Bangun. Si Aldo ini bilang, lo mau lanjut ke puncak? Iya bang. Gue liat perbekalan dulu. Masih keluarin tuh nasi sekepal, telur asin 2, sama mie 2, sama biskuit lebaran bang. Karena kan habis lebaran betul. Biskuit kaleng lebaran sisa setengah. Gue saat itu emang berada di depan ya Mas Aldo. Langsung gue bilang, lo kalau mau lanjut perjalanan ini nggak bisa, gue bilang. Lo ke atas butuh waktu 3 hari. Lo berempat makan minimal 6 kali, pagi malam. Lo nggak bisa. Mending kita tarik mundurnya semuanya. Gak bang, tapi kita harus ke puncak. Kita udah sempet debat, udah ngejelasin gitu ya, ngejelasin cara baik-baik, cara begini. Tapi dia nggak bisa. Akhirnya kalau gitu temen lo nih gue ajak ke bawah lagi, ke Cikasur. Karena kalau dia memutuskan untuk melanjutkan, proses rescue itu akan lama lagi bang. Betul. Kalau Cikasur masih ada ojek-ojek petani selada yang bawa motor kan. Dengan gampangnya dia mengucapkan dari bibirnya itu, ya udah bang, titip temen gue ya. Gila. Tuh. Iya. Itu masih kok ada kepikiran begitu. Kalau gue jahat bisa aja keburu rescue gue turunin di jurang kan, bisa aja. Karena kita memang kepekaan, kepedulian antar sesama itu tinggi gitu, dan basic kita emang memenuhi dan tahu gitu prosedur gimana apanya. Lebih baik untuk meminimalisir angka resiko kan. Iya. Gue tarik mundur, siangnya dia udah moving ke arah puncak, kita moving ke arah Cikasur. Jadi posisi gue tuh gue bawa ranselnya dia, jadi gue depan belakang. Si Aldo dan Dika ini sambil ngerangkul si A ini gitu. 5 langkah berarti muntah. dipapah ya, dipapah. 5 langkah muntah, 5 langkah muntah, dikasih makan nggak mau, dikasih makan nggak mau, dikasih minum nggak mau. Jadi berak kencing itu bener-bener dari mulut. Kan itu sepanjang perjalanan, Mang? Sampai Cikasur. Jadi kita tuh lama di situ, Bang.
Karena 5 langkah nih, Nahan, muntah lagi, Iya. 5 langkah muntah, sampai akhirnya Tapi kita ada men, isi yang dimuntahkan sebenarnya ada. air Air tok. Kan kita berpikir, lo makan bang, gimana pun caranya lo makan. Iya, paksain. Karena lo berapa hari ini lo, perut lo belum keisi. Iya. Tapi dia tetap menolak, muntah. Sampai akhirnya sampai Cikasur itu udah sore, sekitar jam 5. Dan karena udah sore bang ya, untuk ngelanjutin rescue juga. Si korban ini sudah mulai kayak nggak kuat lagi. Kita bermalam dulu di Cikasur. Jadi gue di Cikasur tuh ketemu lagi sama tim itu tuh. Iya. Gue ceritain lagi bertiga begini kronologinya. Dan pada akhirnya sore itu 2 tim turun untuk manggil bantuan ya. Tapi ternyata pas besok paginya belum ada motor yang naik ke atas. Ternyata dia bermalam dulu di pos 2. Oh. Karena emang kan durasinya udah masih panjang bang, Iya. gitu kan. Dia nggak mau memaksakan dari pos 2. Nah di Cikasur ini pas paginya tiba-tiba ada apa ya, bapak-bapak, dia mengatakan bahwa dia itu adalah Mbah. Gue nggak mau nyebut namanya. Di situ dia berdua dengan pakaian serba hitam. Ada apa sih bang namanya itu? Ikat kepala dalam ikatan zaman kepala dulu tuh. ya. Dengan rambut gondrong dan satu lagi agak gemuk. Itu ternyata yang satunya lagi itu anak muridnya. Anak muridnya. Nyampe Cikasur tuh pagi, sekitar jam 8. Dia bilang dari bawah itu, pos Badaran itu, jam 7. Logika bang, jam 7 sampai jam 8, nyampe Cikasur. Yang seharusnya Normalnya itu 2 hari. nah nggak masuk logika tuh. Kan dari Badaran bermalam dulu pos 2 baru ke Cikasur, kan 2 hari tuh. Ini sejam dia nyampe di situ. Dia bilangnya 1 jam. 1 jam, saya 1 jam mas dari ini. Ya kita nggak memperpanjang hal itu Iya, kan, iya. karena kita juga karena dari segi penampilannya dia memang berbeda. Dengan ucapan dari mulutnya dia mengatakan, saya kesini untuk mencari situs yang belum ditemuin. Oh, dia bilang Padahal gitu. kita belum nggak apa ya, nggak mancing dia untuk ngomong Untuk apa. cerita, Untuk cerita. gitu, iya. Di sini itu di Cikasur bekas peperangan, bekas pembantaian. Di puncak Rengganis itu ini sejarahnya ada Dewi Rengganis. Di Danau Taman Hidup ini begini. Oh diceritain semua bang. Gue berdua itu bengong. Padahal di situ lu nggak coba memancing dia untuk cerita atau gimana kan? Enggak, dengan sendirinya. Iya. Dia cerita kayak gitu ya, karena kita ya dengerin lah bang gitu. Iya. Mau cerita apapun kalau ada orang ngomong dengerin Ya, aja dulu. dihormatin lah ya. Mbah boleh lihat temen saya dulu nggak? Iya. Yang ada tenda. Itu gue di luar tenda sekitar 10 meter mah kedengaran bang suara muntahnya dia. Itu sampai malam men muntah-muntah Malam. terus. Sampai malam. Muntahnya itu gue taruh, bang kalau muntah di plastik putih. Iya. Plastik putih tuh baunya merah, hijau, kuning. Gitu. Udah kelihatan Udah dah nggak tuh. tahu, Iya. udah nggak tahu lah isi Iya. perutnya tuh udah keluar semua gitu. Tapi belum ini men, belum keterima makanan tuh sama Belum, dia mau makan cuma jeli, puding. Itu dia mau, bang puding ya, baru dia mau. Nasi nggak mau, nolak nggak mau pokoknya. Suruh mbah ini, mbah boleh lihat dulu nggak yang ada di dalam tenda. Jadi sambil ngeliat tenda, nggak apa-apa ini mah. Ini cuma dia sakit, ngedrop, kurang makan. Dia bilang seperti itu, tapi bener kurang makan ya kan. Nah, gue kan berpikirnya ini nggak beres dalam bukan dunia kesehatan ya, dalam dunia hal seperti itu ini nggak beres gue bilang. Dan pada akhirnya dia ngeluarin ikan bang, ikan bandeng, 2 biji yang dililit oleh koran. Ini mas makan dulu mas nggak ada logistik lagi kan? Sebenarnya nggak ada tapi beras. Gitu. Kira kita makan dengan lahap bang, dicocol saus gitu kan. Makan, dia sambil cerita lah normal lah. Sampai akhirnya siang itu ojek naik buat jemput si A ini. Iya. Dari rescue, jadi posisi siang itu nggak ada ya, udah nggak ada korban. Nah, jadi bungkus koran itu gue masukin ke kantong sampah bang, trash bag.
biasalah gue daripada nggak ada kegiatan, gue sampah-sampah di Cikasur itu gue pumutin gitu kan, sebisa mungkin gue bawa. Kalau bisa gue bakar, tapi itu bukan plastik gitu kan. Dan gue ngeliat koran ini bagus nih buat pemantik. Iya, bekas bandeng semalam. Bandeng siang. Oh, bandeng siang itu ya. Nah, udah Mas ya, saya pamit. Mau lanjutin lagi. Oh, dia pamit. Si Mbah itu mau nyari situs lagi. Spontan kawan gue nanya, Mbah mau berapa hari di sini? Ketemunya aja Mas. Sedangkan dia tuh bener-bener bawa ikan dua ikan bandeng itu 2. Ini mah anak buah saya biarin nyari makan sendiri di alam, kayak gitu. Dia sore udah moving bang, sore itu udah moving. Di Cikasur itu ada beberapa rombongan, sekitar 2 rombongan pendaki lain yang baru naik itu. Gue bakar api unggun loh, karena setiap pendakian gue tuh api unggun tuh wajib bang. Gue bakar karena gue keinget, oh iya, apa ya, koran nih, koran ikan bandeng buat pemantik. Gue keluarin tuh bang, koran dari trash bag, gue keluarin. Itu korannya belum gue buka ya, masih ngegumpal gitu kan. Kan gue gumpal-gumpal gitu. Pas gue buka ternyata isinya belatung men. Padahal waktu dibungkus kan normal kan, bersih. Iya, bersih. Koran nggak ada apa-apanya, cuma buat orang gue yang buka, gue suruh buka. Ada belatungnya tuh. Ada belatung. Akhirnya gue spontan gue manggil Aldo dan juga si Yuda. Yud, sini dah. Lo lihat nih, belatung. Ini koran apaan bang? Ikan bandeng. Logikanya misalkan tuh koran taruh di tanah, otomatis adalah belatung. Tapi ini kan dalam plastik bang. Iya. Dan misalkan dalam plastik, pasti belatung itu akan berceceran dalam plastik tersebut. Benar. Tapi ini benar-benar ngegumpal di dalam koran tok. Ya udah, gue bilang. Mungkin nggak tahu lah ya. Kita nggak perpanjang masalah itu bang. Sampai akhirnya kita bermalam lagi Cikasur. Pokoknya itu selama di Argopuro gue 8 hari. Totali ya? Sebenarnya 5 hari. Seharusnya 5 hari. 8 hari saat Totali itu. 8 hari. HP udah nggak ada. Pokoknya gue sempet foto-foto lah gitu. HP udah lowbat gitu kan. Gas udah habis. Jadi posisi itu gue 3 orang doang di situ. Yang lain tuh udah turun. Pas turun itu pas sekitar siang kita moving lagi ke bawah. Biasalah. Apa yang namanya? Perjalanan siang kan panas terik bang. Di Argopuro itu sampai akhirnya kita break dulu di pos 2. Ini lucu nih, ini lucu. Jadi sebelum gue melanjutkan perjalanan turun, gue masak nasi sama selada air dulu bang. Dan ada sisaan bumbu pecel. Gitu. Yang nantinya gue makan ini ketika turun di trek perjalanan. Gitu. Di pos 2 ini gue makan bertiga, lahap nih bang makan. Ketemu sama pendaki. Ini bang minum dulu. Nah si Aldo ini nawar minum nih. Minum dulu bang. Bang sini bang. Minum tuh. Kita kasihkan ngobrol sambil makan. Akhirnya dia pamit bang. Itu pendaki. Jadi cuma minum doang. Minum doang. Pas kita, ini lucu sebenarnya. Pas kita mau nyari minum nih bang nih. Dok minum aneh. Oh iya ke bawah. Jadi kita nggak minum bang. Seret. Bayangin aja nasi, selada air, pecel, pedas, seret. Waduh, mau rokok juga nggak nafsu ya kan. Kalau ngambil di pos materi 2 kan jauh. Masih bawah. Kita juga nggak ada tempat. Nggak ada tempat buat tampung ya? Tampungnya. Itu tadi orang ngebawa-bawa diem-diem aja itu. itu kita ketawa ngakak bang, kita ketawa ngakak gitu. Sampai akhirnya kita langsung, udah kita minum pos 1 deh, lebih dekat pos mata airnya. Jalan tuh buru-buru karena seret ya kan, seret pedas ya kan, pin rokok ngopi ya kan. Jadi pada pos 2 ke pos 1 tuh nggak ada yang ngobrol bang semuanya. Ngejar nge-push trek ya. Ditawarin pendaki, Mas yang rescue anak Semarang. Jadi kabar kayak gitu udah beredar di. Di bawah tuh udah beredar, udah booming ya. Iya Mas, ini Mas. Nah itu gue baru pos 1 menuju ke Badaran tuh udah mau perkampungan lah ya. Ini Mas minum, mungkin tahu tuh bener bang. Baru kasih rokok, rokok saat itu udah habis bang, udah habis. Karena lu mempersiapkan dalam waktu 5 hari ternyata 8 hari gitu. Iya. Sebenarnya mempersiapkan 6 hari ya. 6 hari lah ya. Spare-nya sehari kan. Spare sehari lah. Tapi ternyata lebih. Hari, iya. gitu.
Terus sampai pos 1 ada orang ngasih roti, ngasih rokok. Ini bang bawa aja rokoknya. Wah tuh udah rezeki lah, rezeki ya. Jadi malah makin mager nih kita. Break dulu dong, ngerokok. Karena lu nggak ketimpa rokok-rokok ya. Itu kalau di deskripsi ini tubuh kita ini udah kotornya, udah kayak mantong kayak gembel deh gitu. Bener. Muka udah cemong. 8 hari kan. Iya. Nyampe itu bang di apa ya namanya itu udah keluar batas vegetasi ya. Disusul lah sama motor bang itu sekitar jam 8 malam. Disuruh motor, mas yang rescue orang Semarang ya? Iya mas, ayo mas naik. Gitu lucu. Jadi sebenarnya hari itu lu jadi artis ya men? Dok, dia nawarin boncengan, tapi kita bertiga, motornya aku. Mas udah mas, saya jalan aja. Udah mas nanti saya tunggu di bawah ya. Orang mah manggil temennya lagi. Iya. Tuh udah sakit banget bang, kaki udah sakit banget. Ya harusnya paham ya. Paham lah. Enggak dia kayak ngelawak gitu. Motornya cuma aku gitu. Wah jalan tuh udah sadapatnya aja, langkah kaki tuh udah mulai susah lah untuk digerakin. Sampailah gue di gapura pendakian. Kalau gapura pendakian tuh kanan tuh base camp, tapi gue disuruh ambil ke kiri. Kenapa kalau harus ambil ke kiri? Karena disuruh ke toko masyarakat, ke rumah toko masyarakat sekitar situ. Dan ternyata si korban ini di rescue-nya ke toko masyarakat, bukan ke base camp. Oh, sama tukang ojek yang kata nganterin turun awal itu. Jadi bukan ke base camp, itu toko masyarakat. Mas tahu nggak kemarin itu ambulan, tim SAR, polisi, itu banyak mas di sini. Serius men? Sumpah. Jadi yang kata dia turun bawah tuh langsung banyak bantuan polisi, SAR, ambulan. Soalnya ngerescue yang ini bang, yang sakit itu kan gue selang sehari kan. Iya. Itu si korban itu udah dijemput sama orang tuanya ke Semarang, langsung masuk ke UGD. UGD sana. Dia bilang yang 4 orangnya itu ketika sampai di base camp Pak Arifin langsung dibawa ke Polsek. Nah cakep. Gue sambil sosok gimana ya kan bang, sambil apa ya bisa dikatakan kan selalu aja ngerokok ya kan. Aldo sama gue sikut-sikutan tuh. Ya, artisnya artis. Bukan masa artis ya gue bilang. Capeknya ini ya kan. Ternyata si korban ini ketempelan. Karena bermalam di Cikasur itu dia bermalam di bekas bangunan Jepang. Oh, masalah gitu. Itu kata tokoh masyarakat yang lu dipanggil itu. Iya, gue lupa namanya siapa saat itu. Jadi ya udah singkat cerita udah turun. Jadi gue ditawarin bermalam dulu di rumahnya beliau. Jadi di toko masyarakat itu si korban ini intinya dibersihin atau gimana gitu kali? Iya nggak tahu juga deh. Gitu. Jadi seperti itu. Gue sih sempat berpikirnya gila, tim SAR datang, gue bilang kan. Polisi datang, ambulan datang. Jadi intinya yang kata semalaman yang di Cikasur itu, yang soal nenek-nenek entah apa itu emang angker ya men. Iya betul. Dan si korban ternyata ada masalah di lambungnya bukan karena ternyata ada hal-hal gaib. Hal gaib yang menempel pada dirinya. Iya. Seperti itu sih bang, kurang lebih. Ceritanya seperti itu. Nah, kira-kira nih Mang, dari cerita lu tadi, apa sih yang bisa kita ambil gitu loh? Yang bisa pelajarannya ambil gitu. Pelajarannya itu kita pertama nih apa dulu nih dari pertama banget nih? Pertama mungkin kesiapan bang ya. Kesiapan. Lo kalau emang misalnya nggak siap, mendingan lo ikut open trip deh. Cakep. Tapi ikut open tripnya yang memang pemandunya ini sudah bersertifikasi lembaga ya. Jangan kan banyak open trip beredar gitu, tapi lo pilih dulu tuh open trip apa, terus kemana gitu, sertifikasinya apa, pemandunya itu seperti itu. Dan kedua perbekalan. Misalkan kita durasi pendakian kita 3 hari, tapi kita tambah 1 hari lagi, karena kita nggak akan tahu kan. Bener. Ada yang bilang bang gimana caranya meminimalisir resiko di gunung? Itu nggak akan bisa. Karena alam itu ketika kita berkegiatan dalam bebas pasti mempunyai resiko. Bener. Gitu. Gimana caranya kita bisa meminimalisir resiko tersebut? Ya dengan cara kesiapan gitu kan. Ada dua resiko bang, subjective danger sama objective danger kan kayak gitu. Itu menurut gue itu sangat harus dipahami semua sih. Bener. Basic. Dan apalagi yang subjektif itu ya. Iya kan. Dan terakhir ini mungkin
jiwa kepedulian. Benar. Jadi teman-teman semua misalkan melihat gitu ada kejanggalan atau apapun dari rombongan lain, sebisa mungkin ya apa ya, minta penjelasan lah maksudnya. Jangan cuma nanya gitu, tapi lo juga ngerespon gitu. Misalkan gue nggak punya kerasa kepedulian dan juga gue masa bodoh gitu, gue tinggal dan mungkin gue bisa gue jorokin ke jurang. Benar. Itu sih ya. Itu sebenarnya banyak banget pelajaran yang bisa diambil dari cerita lo itu, karena ya kita banyak tahu beberapa bulan ke belakang itu banyak pendaki tahu-tahu nggak ada meninggal itu kan ditinggal temennya, terus ditinggal atau ketinggalan lah, ya kan? Tersesat. Nah, sebenarnya kalau misalkan ya kadang orang banyak persiapan aja masih ada cobaan gitu, apalagi nggak ada persiapannya gitu loh, Mang. Nah, paling kalau misalnya dari cerita Umang sih sebenarnya serem sih, belatung itu dari mana? Gitu. Jadi gue pertanyaan tuh, belatung dari mana? Mbah itu siapa? Mbah itu nggak ketemu lagi, men? Nggak ketemu lagi. Mbah itu siapa? Ya nenek-nenek mungkin wajar lah ya. Nenek-nenek malam ya mungkin emang udah rumahnya di situ gitu kan? Itu lo nggak numpang terus lo malah berisik temennya. Katanya ya muntah mulu berisik kali gitu. Berisik siapa sih diketawain? Mampus lo itu kan kita nggak tahu ya. Jadi kalau misalkan dibilang berkesannya itu, gue di Argopuro sih ketika ya beberapa gunung itu mungkin di Argopuro berkesannya dalam hal yang seperti itu ya. Jadi gue sebisa mungkin teman-teman semua bisa memanusiakan manusia lah gitu. Betul. Apa yang kita bisa tolong mereka. Betul. Itu sih Bang. Dan kalau lu punya ilmu atau punya ya materi ya langsung diterapin gitu. Gak cuma ilmu sekedar saya ilmu gitu loh. Banyak orang berilmu tapi rasa manusia memanusiakannya nggak ada, men. Gitu. Makanya itu kan gue selalu mengutip dari Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara kan, bahwasanya setiap orang adalah guru, setiap tempat adalah sekolah. Betul. Jadi gunung itu sekolah gue. Ya, cakep. Jadi setiap orang yang guru gue. Gitu. Kita bisa belajar banyak di situ gitu. Betul. Dan ya mungkin segitu aja sih, men. Segitu aja. Mungkin kita bakal ada cerita-cerita lagi di lain momen. Cuman kan berhubung waktu kita kan juga punya urusan nih ya kan. Sibuk ngedit maksudnya. Kagak sibuk ngapa-ngapain kan. Sibuk ngedit. Paling gitu aja. Thank you, Mang, udah mampir di ngobrol.com. Teman-teman jangan lupa subscribe juga channel YouTube-nya si Umang, apa Bang? Sumar Adi Wijaya. Sumar Adi Wijaya. Nanti gua kasih linknya di sini. Terus buat teman-teman juga jangan lupa subscribe dan komen. Ketemu lagi di ngobrol.com.